wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim teater remaja kelas 11 IPA S2 kelompok 2 akan menampilkan drama teater yang berjudul Robiah Adawiyah. Sebelum pementasan dimulai, saya akan perkenalkan tokoh-tokohnya terlebih dahulu. Tokoh yang pertama, Dia Silvana Wahyuni sebagai Robiah Adawiyah. Tokoh yang kedua, Afidah Febriana sebagai majikan dan Ibu Robiah. Tokoh yang ketiga, Laila Nafidatus, Khalifatun Nisa dan Nur Saidah sebagai kakak 1, 2, dan 3. Tokoh yang keempat, Arina Afia sebagai warga. Tokoh yang kelima, Ajabi Dijatwati sebagai pelamar. Tokoh yang keenam, Siswara Gautama sebagai pengawal dan pemuda 1. Tokoh yang ketujuh, Muhammad Anggarestu sebagai pemuda 2. This is Tokoh yang music kedelapan, from Muhammad Rizal Bang Endriati Object sebagai Official. Gubernur. Nobody hypnotic, nobody rock your body, hypnotic, nobody. Dan saya sendiri, Ana Vila Tulkia sebagai narator. Selamat menyaksikan pementasan teater dari kami. This is music from Bang Object Official. Sebuah kisah seorang wanita waliullah yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dan perjuangannya wanita ini sangat patut menjadi contoh para wanita Islam lainnya. Hei penonton, mau tahu kisah selanjutnya? Mari kita saksikan di TKP. Pada suatu malam, lahirlah seorang bayi yang cantik dari seorang ibu yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Alhamdulillah ya Allah, anakku sudah lahir dengan selamat. Alhamdulillah, tapi kita tidak punya apa-apa untuk hati kita, Bu. Bahkan stok minyak pun tidak punya. Lalu keluarga itu pun pasrah dengan keadaannya. Dia hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kenapa
Kenapa keluarga kami seperti ini? Berikanlah kemudahan untuk keluarga kami. Amin. Alhamdulillah, adik kita cantik sekali. Betul, kulitnya putih dan bajunya bersih. Ibu, siapa nama adikku ini, Ibu? Karena adik kalian anak keempat, maka ibu akan memberikan nama Rabi'ah Adawiyah. Nama yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang solehah. Amin. Malam semakin larut. Ketika sang ibu tidur, Ibu Rabi'ah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Rasulullah bersabda, "Janganlah bersedih wahai Ibu Rabi'ah, anak perempuanmu yang baru lahir kelak akan menjadi seorang wanita yang suci dan agung. Besok kirimkanlah surat kepada Isa Az-Zadan, gubernur kota Basrah. Ingatkanlah kepadanya, biasanya ia membaca sholawat setiap malam kepadaku dan setiap malam Jumat sebanyak 400. Kemarin adalah malam Jumat, tetapi ia lupa membacanya. Sebagai penebus kelalaiannya, ia harus membayar 400 dinar kepadamu." Ibu Rabi'ah pun terbangun. Tak lama kemudian, ia menulis surat dan memberikannya kepada gubernur kota Basrah. Gubernur membuka surat dan membacanya. Ketika ia membaca, ia terharu dan mengeluarkan air mata. Di mana ada orang itu, aku ingin memberikan 400 dinar. Sekarang. Ambil ke sama tuh dan keluargamu. Terima kasih, Baginda. Dengan 400 dinar, Ibu Rabi'ah bisa menghidupi anak-anaknya. Namun setelah Rabi'ah menginjak usia remaja, Ibu Rabi'ah meninggal dunia, sehingga Rabi'ah dan kakak-kakaknya menjadi anak yatim piatu yang sangat miskin. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara?
semua hilang. Penderitaan Robiah terus bertambah, terutama setelah kota Basra dilanda kelaparan hebat. Robiah dan kakak-kakaknya harus berpisah, sehingga ia harus menanggung penderitaannya sendiri. Di bawah terik matahari, Robiah berjalan dengan sempoyongan dan dengan perut yang sangat lapar. Ia pun terus menyebut nama Allah. Desir pasir di padang tandus, seger sang pemikiran hati. Di sisi lain, kakak-kakaknya duduk di pinggir jalan dengan kelaparan yang teramat. Cinta yang rumit. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayo Kak, kita mencari tempat untuk berteduh. Suatu ketika Robiah sedang berjalan-jalan di kota Basra. Kemudian ia bertemu dengan dua orang pemuda. Tangan Robiah pun ditarik oleh pemuda itu dengan paksa. Tidak, tolong, jangan bawa aku. Robiah pun dijual kepada seorang tuan di kota Baghdad untuk dijadikan sebagai budak. Sebagai budak, Robiah diperlakukan sangat tidak manusiawi. Siang malam tenaga Robiah benar-benar diperas tanpa mengenal istirahat, dan ia diperlakukan kasar oleh tuannya. Maaf Tuhan, hamba akan melakukan perintahmu dengan baik. Ya Allah, begitu berat penderitaanku. Inilah takdirmu yang terbaik bagiku.
temannya sempat terbangun dari tidurnya. Ia melihat Robi'ah larut dalam ibadahnya. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau yang maha tahu keinginan-keinginan dalam lubuk hatiku. Aku selalu berusaha menuruti perintah-perintah-Mu. Ya Allah, aku mencintaimu, bukan karena aku takut dengan api neraka-Mu. Jika cintaku karena takut api neraka-Mu, bakarlah Tuhan, bakarlah sekalian aku dalam kobaran api itu. Ya Allah, aku mencintaimu, bukan karena aku menginginkan surga-Mu. Jika cintaku karena menginginkan surga-Mu, jauhkanlah sejauhnya diriku. Amin. Sang tuan merenung hingga fajar tiba. Ya Allah, apa yang sudah hamba lihat sudah mengingatkan hamba bahwa aku menjadi sesuatu pada diri hamba. Kemudian ia memanggil Robi'ah untuk menghadapnya. Robi'ah, tidak kurang ya. Sekarang kita tidak lagi menjadi budak. Pergilah ke tempat asalmu dan kembalilah ke rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Tolong membebaskanku. Hamba mohon pamit Tuhan. Baiklah. Robi'ah pun pergi meneruskan perjalanannya. Ia pun kembali ke rumahnya yang dulu. Waktu pun terus berlalu. Suatu malam datanglah seorang lelaki yang hendak melamar Robi'ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah kamu? Aku Syahsan Istri. Baiklah, silakan duduk. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Apakah kamu cukup alim sehingga aku bersedia menjadi istrimu? Insya Allah. Baiklah, aku akan menerimamu untuk menikah denganku dengan satu syarat. Apa syaratnya? Pasti akan aku penuhi. Jika kamu bisa menjawab 4 pertanyaanku, maka aku milikmu. Bertanyalah. Pertanyaan yang pertama, apa pendapatmu jika aku telah mati? Apakah aku husnul khotimah atau su'ul khotimah? Wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Apa pendapatmu jika aku diletakkan di dalam kubur dan malaikat bukan dan langit menanyaiku, apakah aku sanggup menjawabnya atau tidak? Wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Ketika para manusia dipanggil dan segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka, aku termasuk dari golongan yang mana? Wallahu a'lam. Wesesan, seseorang yang bingung memikirkan 4 perkara ini, bagaimana mungkin ia sibuk untuk sebuah pernikahan? Pertanyaan yang terakhir, Wesesan, berapa bagian Allah menciptakan akal? Menjadi 10 bagian. 9 bagian untuk para laki-laki dan 1 bagian lagi untuk para perempuan. Menjadi berapa bagian Allah menciptakan syahwat? Menjadi 10 bagian. 9 bagian untuk para perempuan dan 1 bagian untuk para laki-laki. Wesesan, aku mampu menjaga 9 syahwat dengan menggunakan 1 akal, sedangkan engkau tidak mampu menjaga 1 syahwat dengan menggunakan 9 akal. Baiklah, terima kasih atas kesediaan Tuhan datang kemari untuk meminangku. Namun mohon maaf, untuk saat ini aku belum bisa menerima lamaran darimu. Baiklah, terima kasih. Laki-laki itu pun mohon pamit dengan kekecewaan atas penolakan Robi'ah. Assalamualaikum. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, sakitnya tuh di sini melihat kau sungguh. Robi'ah memilih untuk tidak menikah sampai akhir hayatnya karena ia takut tidak bisa berlaku adil terhadap suami dan anak-anaknya karena hatinya sudah tercurahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baginya menyembah Allah harus ada dasar cinta, sehingga bukan karena rasa takut maupun berharap masuk surga. Beberapa tahun kemudian, Sayyidah Rabi'ah telah menjadi seorang wanita tua, usianya sekitar 90 tahun, dan menjelang kematian, Rabi'ah banyak sekali orang-orang alim yang mengelilinginya. Maka semua orang pun bangkit dan keluar, dan pada saat menutup pintu mereka mendengar Sayyidah Rabi'ah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka pun kembali masuk ke kamar Rabi'ah. Tampak Rabi'ah yang tua renta meninggalkan alam dunia yang fana ini. Rabi'ah meninggal untuk menjumpai Tuhan yang sangat ia cintai, tanpa sebuah pamrih, Tuhan yang beliau anggap sebagai kekasih. Terima kasih telah menyaksikan pementasan teater dari kami. Jayalah Teater Manjes.